Adik-adik sudah siap beribadah pada pagi hari ini? Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ayo, adik-adik yang belum bawa Alkitabnya, diambil dulu, Kak Sila tunggu. Sudah? Adik-adik, duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, ya. Kita akan pujikan pujian dari Kidung Ceria nomor 311. Kita nyanyikan dengan sikap doa, ya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami hati yang dengan penuh sukacita boleh bersama-sama untuk beribadah impa pada pagi ini. Tuhan Yesus, biarlah sukacita kami ini boleh Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir hanya oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami, Engkau melayakkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa, kita akan memujikan pujian, mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus ya. Adik-adik bisa berdiri semua? Ya, kita nyanyikan sama-sama. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan terpelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tanya ulang lagi ya, sambil
kita mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita selama setiap hari, sepanjang 1 minggu kemarin. Kenapa Tuhan bisa memelihara kita demikian sampai saat ini? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita nyanyikan Kidung Ceria nomor 20, Bapa di surga mengasihiku. Ya, kita nyanyikan sambil bergerak ya. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih-Nya Tuhan sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan baca Mazmur. Kita buka dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 ya. Sudah dapat semua? Mazmur 103 ayat yang ke-17 kita baca sama-sama ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ya, adik-adik, Alkitabnya biarkan tetap terbuka. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya kita memuji satu pujian dari Kidung Ceria 156, Langit dan Bumi. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, hari ini ketemu lagi sama Kak Abai. Nah sekarang waktunya kita untuk belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini di mana kami bisa kembali mengikuti ibadah PA. Tuhan Yesus, saat ini kami mau
belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami agar firman yang kami dengar dapat kami pahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mau kenalan sama Bapak Hosea nih. Nah, sekarang yuk kita buka Alkitab kita dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Adik-adik yang ada di rumah sudah ketemu semuanya? Oke, kalau gitu kakak bacain buat kita semua ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizrael dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Nah adik-adik, tadi kan di awal kakak bilang tuh kalau hari ini kita mau kenalan sama Bapak Hosea. Nah kira-kira setelah baca firman Tuhan barusan, adik-adik bisa nebak nggak Bapak Hosea itu siapa? Oke, jadi Bapak Hosea adalah seorang nabi adik-adik. Sehari-hari Bapak Hosea bekerja sebagai pembawa pesan dari Tuhan ke orang-orang Israel. Nah, Bapak Hosea punya seorang istri, namanya Gomer, dan mereka mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Yizrael, yang artinya Allah menabur atau menyebar benih. Sebelum lanjut, kakak mau tanya nih, kalau menyebar itu berarti jadi satu atau kepisah-pisah ya? Iya, kalau menyebar itu kepisah-pisah. Nah, arti dari nama Yizrael ini artinya Allah akan menghukum bangsa Israel dengan memisah-misahkan orang-orangnya. Lalu anaknya Bapak Hosea dan Ibu Gomer yang kedua namanya adalah Lo-ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Nah, anak yang ketiga namanya adalah Lo-ami, yang artinya bukan umatku. Jadi tadi anaknya Bapak Hosea ada berapa? Ada 3. Yang pertama namanya Yizrael, yang kedua namanya Lo-ruhama, dan yang ketiga namanya Lo-ami. Nah adik-adik, kalian tahu nggak? Ternyata nama dari anak-anaknya Bapak Hosea dipilihin langsung loh sama Tuhan sebagai peringatan ke orang-orang Israel
kalau nanti Tuhan akan menghukum mereka. Loh Kak, emangnya kenapa kok orang-orang Israel dihukum sama Tuhan? Jadi, kehidupan orang-orang Israel pada saat itu adik-adik, mereka sudah nggak taat, sudah nggak setia, sudah nggak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Bukannya beribadah kepada Tuhan, mereka malah menyembah berhala dan beribadah ke patung-patung. Nah, melihat hal itu, Tuhan menjadi sedih, Tuhan menjadi kecewa. Padahal Tuhan sudah setia menjaga, setia memberkati, setia melindungi orang-orang Israel. Nah, Tuhan menghukum mereka supaya bangsa Israel bisa belajar dari perbuatan mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kalian semua untuk jadi anak-anak Tuhan yang setia. Hari ini kan tanggal 2 Mei. Nah, 2 Mei itu dikenal sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di Hari Pendidikan Nasional ini, adik-adik diajarkan sama firman Tuhan supaya gak jadi seperti bangsa Israel, tapi jadi anak-anak yang selalu taat, selalu setia sama Tuhan Yesus, sama mama, papa, sama guru di sekolah, dan juga sama pemerintah. Nah, dari tadi kakak sering bilang taat dan setia. Kakak mau tanya deh ke adik-adik semuanya. Kira-kira kalian tahu nggak sih arti dari taat dan setia itu apa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari taat dulu nih. Taat artinya itu sama kayak patuh dan dengar-dengaran sama perintah atau peraturan. Contohnya seperti taat peraturan di sekolah, terus taat sama peraturan pemerintah kayak rajin memakai masker, terus rajin mencuci tangan, terus menjaga jarak juga buat berhentiin penularan virus COVID-19. Dan yang gak boleh ketinggalan nih, yang paling penting yaitu taat dan dengar-dengaran sama perintah Tuhan Yesus dan juga perintah mama dan papa. Nah, itu tadi taat. Sekarang kita ke setia. Setia itu artinya rajin dan taat melakukan perintah dan peraturan. Nah, kita kan sebagai anak-anak Tuhan harus setia sama Tuhan Yesus ya. Contohnya kayak rajin ikut ibadah sekolah minggu, terus rajin berdoa waktu adik-adik lagi senang ataupun lagi sedih, dan rajin membaca firman Tuhan supaya kalian ingat terus nih dan tahu apa yang Tuhan Yesus pingin kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan juga setia melakukan perintah-perintah Tuhan di kehidupan sehari-hari. Seperti melakukan 10 perintah Allah. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat nggak nih 10 perintah Allah isinya apa aja? Nah, kalau misalkan adik-adik lupa, kalian bisa buka di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ya, di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik bisa baca, terus bisa kalian catat di buku, setelah itu bisa ditempel di tempat-tempat yang gampang kelihatan, supaya pas adik-adik lihat, kalian bisa ingat, oh iya, aku harus melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidupku. Nah, adik-adik, setiap hari Tuhan Yesus sudah selalu setia menjaga, setia memberkati, setia melindungi kita, menolong kita juga, karena Tuhan Yesus sangat-sangat sayang kepada kita semua. Nah, kalau gitu kita juga harus jadi anak Tuhan yang setia dong pasti, dan
jangan lupa juga untuk selalu berterima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa simpan Alkitabnya, lalu kita mau tutup firman hari ini dengan berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar di siang hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu, kepada mama, papa, kepada guru, dan juga kepada pemerintah. Ajari kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau sertai dan berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak ya. Pesannya apa buat kita? Ya, pesannya tadi bahwa kita harus menjadi anak Tuhan yang setia. Kenapa kita harus menjadi anak Tuhan yang setia? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah setia mengasihi kita, memelihara kita hingga saat ini. Ya, jadi sebagai ucapan syukur kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kak Sila memberi pengumuman, adik-adik bisa untuk persembahan dijadikan satu bersama mama papa untuk diberikan ke gereja, atau adik-adik bisa masukkan juga melalui BNI atas nama GPIB Maranatha. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ya, siapa? Namanya Tuhan Yesus ya. Kita nyanyikan sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah
kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyimpannya di dalam hati kami, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari selama 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati segala kegiatan kami dari minggu ini sampai minggu yang akan datang. Baik di dalam sekolah kami, Tuhan mau berkati segala ulangan-ulangan yang harus kami hadapi. Tuhan mau berikan kami hikmat kepandaian sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhan memberi kesehatan bagi kami Tuhan, agar kami senantiasa terpelihara di dalam kesehatan tubuh jasmani kami. Kami juga menyerahkan orang tua kami, mama papa kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka seminggu ke depan. Tuhan juga memberkati kesehatan akan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.